Alhamdulillah kita jumpa lagi di dosen service. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang relay. Ini adalah relay 220 volt karena relay ini menggunakan tegangan 220 volt untuk mengaktifkannya. Ya, sedikit tentang relay. Relay ini fungsinya sama persis ya sebenarnya dengan switch. Ya, kalau Anda tahu switch, ya fungsi relay itu sebenarnya sama dengan switch, cuma bedanya kalau switch itu digerakkan lebih dengan menggunakan tangan manusia, ya. Kalau relay ini digerakkan oleh arus listrik, baik itu AC maupun DC. Kalau yang DC kan ada yang 12 volt, ada yang 5 volt ya. Kemudian kalau yang AC, contohnya seperti ini, diaktifkan oleh arus listrik 220 volt. Nah, yang perlu kita ketahui adalah fungsi dari kaki-kaki ini. Nah, sebagaimana kaki switch, ada switch 6 kaki. Nah, kalau Anda melihat switch 6 kaki, itu fungsinya sama ya. Relay yang katakanlah ini 8 kaki ya. Nah, 6 kakinya ini seperti yang Anda terlihat, seperti yang bisa terlihat ini, 6 kaki ini yang saya tunjuk ini fungsinya sama persis dengan switch. Sedangkan 2 kaki yang di belakang ini adalah kaki untuk menghidupkan magnet ataupun kumparan yang ada di dalam relay ini supaya relay ini berfungsi sebagaimana switch ya. Jadi dua ini nanti yang terhubung ke 220 volt, atau kalau yang 12 volt yang terhubung ke 12 volt ya. Nah, sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada inilah yang fungsinya sama persis dengan switch. Baik, kalau di relay itu ada istilah NC, ada istilah NO ya, atau normally close sama normally open. Jadi sih cara kerja relay ini secara sederhana adalah sama dengan switch, cuma bedanya switch itu digerakkan oleh tangan manusia, tetapi kalau relay ini digerakkan oleh kumparan magnet yang ada di dalamnya. Apabila kumparan ini dialiri arus listrik, maka kumparan ini menghasilkan medan magnet yang akan menggerakkan tuas ini ya ke arah NC ataupun yang akan menggerakkan tuas ini ke arah NO ya, atau NO atau normally open. Jadi pada saat listrik masuk, ini kan relay 220 volt, pada saat listrik 220 volt masuk, maka kumparan ini dialiri listrik dan akan menggerakkan tuas ke arah NO atau normally open. Pada saat listrik diputus, medan magnet hilang, maka tuas kembali lagi ke posisi semula, yaitu posisi NC atau normally close. Yang mana hal itu bisa terjadi karena ini ya, ada pegas ini. Jadi pada saat listrik terputus, medan magnetnya hilang, maka tuas ini akan ditarik oleh pad yang ada di sini, pegas yang ada di sini. Nah, bisa terlihat ya. Dan dia posisinya akan kembali ke NC atau normally close. Baik. Nah, bagaimana cara mudah memahami relay ini? Sebenarnya sih sudah ada keterangan ya, di sini biasanya sudah ada angka-angka. Nah, angka ini juga bisa dilihat. Jadi untuk membaca fungsi dari angka-angka ini kan mewakili kaki ya. Seperti kaki yang ini kan angka 1, kaki yang ini angka 2, dan seterusnya. Nah, untuk membaca fungsi angka ini atau fungsi kaki ini, kita bisa dengan melihat angka tersebut dan membacanya dari skema yang ada di atas. Nah, jadi di atas relay ini sudah ada skemanya. Kalau terlihat kan, situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini pas 1 kan kiri atas ya, berarti kalau kita tarik ke bawah ya berarti ini 1. Kemudian kalau ini 2 ya, sebelah kanan atas, berarti ya kalau kita tarik ke bawah kan yang ini 2. Kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari skema ini kan sudah jelas nih fungsi relaynya. Dimana di sini 5 dan 6 itu posisinya dianggap aja itu sebagai sentral ya. Netral ya, sentral. 5, 6 itu sentral. Kemudian kita lihat posisi 1, 2 itu posisi NC nya, normally close nya ya. Ya, pada saat
relay ini nonaktif atau tidak dialiri listrik, maka 56 itu akan terhubung dengan 12. Nah, itu kan bisa dibaca tuh dari gambar yang ada di atas ini ya. Itu kan garisnya ini. Kita bisa lihat ya garisnya ini. Ini kan ada garis 6 terhubung ke 2. Itu garis 5 terhubung ke 1. Seperti itu kan. Jadi pada saat relay ini off, maka 5 terhubung ke 1, 6 terhubung ke 2. Artinya tinggal kita cari ini angka 5 di sini di mana ya. Ya kan ini misalnya di sini yang ini 6 terhubung ke 2, 5 yang ini terhubung ke 1. Berarti ini pada saat relay ini off ya. Ini adalah sentralnya ya. Maka yang ini terhubung dengan ini. Yang ini terhubung dengan yang ini kalau berdasarkan skema di atas. Pada saat relay on, kita lihat di sini, maka 6 akan terhubung dengan 4, 5 akan terhubung dengan 3. Berarti 6 akan terhubung dengan 4, 5 akan terhubung dengan 3. Itu pada saat relay ini on. On dalam artian dua jalur ini dialiri listrik 220 volt. Ya, cara gampangnya seperti ini aja lah ya, kalau malas baca skema. Umumnya ini ya, relay 220 volt itu kalau ada kaki yang paling kiri, apalagi dia letaknya berbeda seperti ini, itu adalah untuk arus 220 volt. Ya, jadi yang mana untuk arus 220 volt untuk mengaktifkan relay ini, cara paling gampang melihatnya dia biasanya dua kaki yang berbeda, atau kalau misalkan dia cenderung tidak berbeda, lihat dari dalam ini juga bisa ya. Nah, lihat dari dalam ini, kalau kaki ini terhubung ke kumparan yang bulat ini ya, atau terhubung dengan lampu LED ini, maka itu adalah kaki yang diperuntukkan arus listrik 220 volt. Dari mana kita tahu ini 220 volt? Nah, di situ kan nampak ya, tertulis 220 garing 240 volt. Nah, ya, berarti ini kan kakinya. Nah, ini yang arah ke lampu LED dan arah ke relay ini ke kumparan ya, ini ke arah kumparan ini, berarti kan yang ini. Nah, ini jelas untuk arus 220 volt. Nah, berarti sisanya ini untuk switch. Nah, jadi pertanyaan, mana fungsi NC-nya, mana fungsi NO? Mungkin kalau saya pakai istilah NC NO agak membingungkan. Mana fungsi sentralnya ya, yang netral, mana fungsi dia terhubung pada saat dia off, dan atau mana fungsi yang dia terhubung pada saat relay ini di-on-kan. Nah, paling gampang kita lihat dari samping sini ya, dari samping seperti ini. Nah, biasanya yang agak jauh seperti ini kan agak jauh jaraknya. Nah, yang ini kan agak jauh jaraknya nih. Yang ini kan dekat, yang jauh. Nah, biasanya yang agak jauh ini, yang agak jauh di tengah ini adalah netralnya ataupun sentralnya ya, yang agak jauh aja. Nah, yang dekat ini adalah fungsi untuk NC dan NO, ataupun ini fungsi untuk switch-nya ya. Fungsi switch ini yang menghubungkan sentral ini ke sini atau ke sini. Jadi sentral ini nanti ini kan kiri atau atas bawah, atau kalau begini ya, kiri kanan. Nah, jadi switch ini nanti akan terhubung ke sini atau ke sini, tergantung dari arus listrik masuk. Kalau arus listrik ini masuk, switch akan hidup, maka sentral ini yang bawah ini akan terhubung ke tengah ya, akan terhubung ke tengah, atau ini yang dinamakan dengan NO, normally open. Pada saat arus listrik dimatikan ya, akan bunyi cetek kan, seperti itu. Maka sentral ini akan terhubung ke ujung ya, seperti itu. Untuk memastikan, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini kan posisi kontaknya ini kan terhubung ya. Nah, terhubung ke ujung. Nah, Anda bisa lihat besinya itu, kontaknya itu, besinya, tuasnya itu terhubung lengket ya, antara tengah sama ujung. Sedangkan di sini bisa kita lihat yang ujung itu kan terhubung ke sini. Berarti pada saat off, netral ini terhubung dengan yang di ujung. Pada saat on, netral ini ataupun center ini terhubung dengan yang di tengah. Ya, kurang lebih seperti itu cara umumnya ya. Umumnya relay 220 volt seperti itu. Jadi sekali lagi, sederhananya untuk relay AC 220 volt ini,
kaki yang paling kiri itu untuk arus listrik 220 volt masuk ya, arus listrik 220 volt masuk, 0 220 atau 0 220 seperti itu. Kalau AC kan bolak-balik nggak apa-apa. Nah, sisanya yang 6 kaki ini adalah untuk fungsi switch, sama persis dengan switch pada umumnya. Jadi 3 kaki switch 1, 3 kaki switch 2. Nah, jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari relay 8 kaki 220 volt yang menggunakan dengan 220 volt. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk subscribe. Saya doakan semoga rezeki Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di video saya yang lain.